Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Renata dan di sini saya akan melakukan video hands-on pada lab, yaitu mengimplementasikan redistribution root di antara protokol yang multiple atau yang berbeda-beda. Di mana pada gambar ini terdapat 4 protokol, yaitu EGRP, lalu SPF, dan juga PGP, seperti itu ya. Dan di sini saya akan menggunakan CML sebagai environment lab-nya. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan menggunakan 3 router dan juga 2 switch ya sebagai switch layer 3 ini. Di sini juga sudah diberikan address table-nya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi yang sesuai dengan ketentuan saja. Seperti itu. Oke. Kita mulai dengan membangun topologi dulu ya. Di sini kita akan menggunakan yang 4 second ya. Oke. Setelah itu menggunakan switch layer 3. Ya. Lalu di sini 00 ya. Oke. Setelah selesai, maka kita akan melakukan konfigurasi langsung pada router 1. Oke. Biar lebih jelas, mungkin di sini saya akan memberikan namanya dulu. Oke. Setelah itu kita langsung konfigurasi aja di router 1. Di sini kita akan konfigurasi basic dulu. Ya, udah enak, mungkin gini ya. Nice. Oke. Kita pertama membuat hostname dulu menjadi router 1. Oke, setelah itu /0 ya. Interface Ethernet 0/1 yang mengarah ke switch layer 3 dengan IP address yaitu 10.1. Kita buat cost-nya yaitu Oke,
Habis itu kita shutdown, exit, dan kita akan konfigurasi untuk EGRP-nya dengan N64512. Router ID 10.1.11.0 ketok 0 ya. Lalu wildcardnya oke. Exit. Setelah itu tidak hanya dengan EGRP, dikarenakan multi protokol ya, pada router 1 ini juga mengkonfigurasi OSPF dengan OSPF 1, router ID-nya 1. Setelah itu area 0, area 1, juga yang terhubung langsung ke router 1 ya. Kita exit dan N dan WR. Oke. Router 1 clear. Untuk proses konfigurasinya kita langsung masuk ke router 2. Router 2 ini sama ya, untuk konfigurasi basic configuration-nya dengan hostname dulu. No IP domain lookup. Kalau kita akan membuat banner sebagai ini ya, version BGP. Oke. Setelah itu akan masuk ke line console 0 dengan timeout yaitu 0. Kita juga buat login synchronization-nya dengan exit dulu, lalu kita interface masuk ke Ethernet yang terhubung ya ke router 1 dengan IP address-nya yaitu 10.1.2.2. IP address 10.1.2.3.2. Terus shutdown, lalu kita exit, lalu kita konfigurasi router OSPF nya. OSPF 1 backup kelasnya. Oke, setelah itu selesai, kita akan WR dan lanjut pada router ketiga. Di router 3 ini dikarenakan pada skenario-nya cukup kompleks ya, dikarenakan dia masuk pada OSPF dan juga BGP, maka di sini juga konfigurasi cukup agak banyak ya. Kita buat hostnya dulu. Buka dengan banner TD-nya. Lalu line console 0 supply port 0, lalu address satu 2 3. Di router 3 kita akan menggunakan loopback.
Yellow back ya. Backnya oke, di router 1 apa kita sudah konfigurasi itu. Dari awal iya ya bisa dari awal Oke, sudah. IP OSPF network point to point shutdown. Di sini orang Jakarta iya nggak dibawa oke, sudah selesai. Kita akan mengkonfigurasi untuk ini kan konfigurasi masuk ke router BGP 64532. Lalu di BGP kita akan menggunakan IP routernya ya juga, yaitu 333. Default BGP default yaitu dengan IPv4 cache. Oh, jadi di router BGP neighbornya itu yaitu pada router 2 ya, yaitu dengan IP atau next loopnya itu yaitu ada 10.1.322. remote AS nya yaitu tadi kita sudah buat yaitu 64532. Selesai address family pada IPv4 akan kita konfigurasi dengan neighbornya itu 10.1.322 yaitu kita aktif. Lalu neighbor 10.1.322 next self kita exit and then wait. Selanjutnya di switch D1 kita akan mulai konfigurasi. Simple ya, konfigurasi di sini. Di router 1 ini kita D1 ini karena dulu IP domain lookup, lalu IP routing dengan banner MOTD nya yaitu dengan kita membentangkan karena beda ya, karena memang beda di protokolnya. Connectivity juga tidak sampai 24 ya, hanya 3, maka kita akan menyesuaikan aja. Oke. Lagi 3 ya, kita shutdown, lalu exit, lalu kita masuk ke Ethernet.
1011 ini pada skenario-nya mengarah ke filter 1. Jadi kita akan sesuaikan menjadi 0/0. Net setelah kita exit, kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Lalu kita no switch port, lalu kita buat IP address-nya yaitu 10.1.11.2. Lalu kita akan hidupkan kembali interface-nya. Lalu kita akan membuat interface loopback 0 dengan IP address 92.1. Kita exit. Lalu pada routernya juga kita konfigurasi IGRP 64512 dulu IGRP network 9268 berbayar ya. Clear. Lalu masuk ke D2 ini. Tadi kita akan membentangkan 0 dan exit interface-nya. Interface 0 sampai 3. Sorry. Nol sampai 3. Range ya. Sorry. Interface range. Lah ini belum di udah kok. Interface range.
0 IGP 64532 IGP dengan subnet luasnya exit kali dan internet. Oke, setelah selesai itu maka kita akan lanjut untuk memverifikasi apakah konfigurasi sebelumnya itu sudah fix atau belum dengan memverifikasi EGRP, OSPF di setiap routernya yang mengimplementasikan protokol tersebut. Jadi pada router 1 dulu, di sini kita akan buka. Nah, di sini sudah terlihat notifikasi sebenarnya, cuma kita akan pastikan kembali untuk show IP EGRP networks. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya terdapat network ya dengan address yaitu 10.1.11.2 yang terhubung pada Ethernet 0/1 yaitu yang mengarah ke switch layer 3D1 ini ya, yang sebelumnya kita konfigurasi. Nah, setelah itu maka kita bisa lihat lagi dengan show IP route EGRP. Lalu kita pipe gateway. Nah, di sini terlihat terdapat gateway dynamic ya untuk route EGRP dengan IP 192.168.192 ya, yaitu loopback yang dimiliki pada D1 ya, seperti itu. Di router 1 juga bisa kita cek lagi dengan OSPF neighbor. Nah, ini sudah terlihat dengan network ID-nya 2222 yaitu yang terhubung pada router 2 ini, dimana di sini terlihat state-nya itu atau statusnya itu yaitu full ya, full BDR. Dan di sini address-nya itu 10.1.12.2. Tapi coba sudah sukses ya, jadi sudah terhubung aman. Nah, di router 1 juga lagi di sini bisa kita cek untuk kita harus masuk ke router 3 di sini, memverifikasi OSPF pada router 3. Di router 3 bisa kita cek lagi yang dilakukan pada router 1 sebelumnya dengan network. Di sini juga terlihat bahwasanya network itu 2222 karena terhubung langsung dari router 3 yang menggunakan OSPF protokol, yaitu ada router 2 sebagai jembatan lah ini untuk atau next hub yang menuju ke router 1 seperti itu. Maka terlihat hanya ID dari router 2 seperti itu ya. Oke, setelah itu IP route OSPF kita pipe lagi, yaitu nah di sini sudah terlihat juga bahwasanya terdapat IP dari 10.1.232 ya, dengan ini next shop yang merhubung pada yang dimiliki OSPF ya, dengan protokol OSPF ini dilambangkan O dengan network yaitu 10.1.1.0 yang dimiliki router 1, yang dimana next shop ini melewati 10.1.232 ya, terhubung padanya seperti itu. Selanjutnya lagi kita akan verifikasi untuk BGP-nya IPv4 unicast network input BGP.
Wah, Unicast network. Nah, di sini network bisa kita lihat Unicast ya, dengan protokol Unicast IPv4 yaitu adalah yang dimiliki oleh D2 Nexus 10.1. Kita cek lagi 201 ya benar. Oke. Setelah kita sudah memverifikasinya, maka kita akan lanjut pada part 2, yaitu untuk mengkonfigurasi two-way redistribution pada router 1. Dikarenakan di router 1 ini terdapat dua protokol ya, dia 3 malah yang bisa terhubung ke dia. Loopback sendiri itu BGP ya, OSPF ya, BGP, OSPF dari router 2, terus EGRP ke D1. Maka kita akan bisa mengkonfigurasi two-way redistribution on router 1. Oke. Di sini kita akan masuk ke router OSPF 1. Redistribution EGRP 54512, sorry, 54512. Matrix type-nya yaitu subnet. Kita exit, lalu di sini issue the show IP route OSPF on router 2 to see external OSPF route dengan tipe 1 yang dimana cost-nya itu adalah 22 secara default. Both Ethernet 1 route originate from EGRP, AS number-nya itu 64512. Kita bisa verifikasi sekarang, yaitu dengan show IP OSPF. Kita revive lagi untuk bikin gateway saja. Di sini bisa kita lihat ya, bahwasanya sudah terlihat OSPF route type 1 ya, dan juga di sini terlihat bahwasanya sudah terdapat OSPF yang berasal dari IP atau network 192.51.100.0 yang dimiliki oleh kita cek lagi. Nah, ini ya, yang dimiliki D1. Jadi sudah bisa nih. Jadi segambarannya seperti ini. Jadi sudah terlihat ya IP atau protokol OSPF dari EGRP. Dari root kita kan kita mengonfigurasi router 3 ya. Jadi kita sudah bisa melihat protokol EGRP yang dimana di sini dia distribution menjadi OSPF dari D1 ke router 3 seperti itu. Setelah selesai, maka kita akan masuk ke router 1 lagi untuk EGRP-nya. EGRP 64512. Kita redistribution lagi OSPF 1, matrix-nya kita copy ya. 10. Di D1, maka kita bisa verifikasi untuk two-way redistribution. So IP EGRP kita sorry. Oke. Di sini sudah terlihat ya bahwasanya terdapat dynamic ya, dynamic artinya dynamic eksternal yang dimana terdapat seluruh network yang berasal dari eksternal, berasal dari router 1 ya. Di sini terdapat router 1, lalu protokol dari router 3 ya, seperti itu. Oke, jadi sudah clear.
maka bisa lanjut untuk two-way redistribution di router 3 karena ini sama-sama ujung ya, jadi banyak protokol yang terhubung ke dia. Jadi di sini kita akan router BGP 4532 assembly-nya itu IPv4 configuration OSPF 1. Nah, setelah selesai maka bisa kita verifikasi nih di load D2 yang terhubung langsung ke dia ya, yaitu show BGP IPv4 unicast. Kita cari yang namanya origin. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya selain dari networknya sendiri ya, network dari eksternal atau misalnya dari router 3 ya, bahkan dari router 1 pun sudah terlihat di sini Nextshop ya. Di mana Nextshop sendiri seluruhnya akan membuat dari router 3 seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa konfigurasi lagi untuk router exit, kita router BGP lagi, BGP 64532, lalu kita masuk ke IPv4 dengan redistribution OSPF 1, kita match dengan internal eksternal. Nah, sekarang kita bisa lihat nih bahwasanya kita sudah melakukan redistribution untuk menambahkan keyword yang match untuk redistribution dari internal maupun eksternal dengan tipe 1 SPF ya. BGP IPv4 unicast, kita cek lagi nih. Oke, jadi sudah terlihat ya bahwasanya di sini sudah terdapat redistribution Ethernet atau network berasal dari router 1 yang menggunakan protokol yaitu loopback yang dimiliki dari IP yang berasal dari antara router 1 dengan D1 yaitu protokol IRQ. Setelah itu berhasil, maka kita akan redistribution BGP ke dalam OSPF. Karena sebelumnya sudah OSPF ke dalam OSPF ke dalam EGRP ke dalam OSPF, maka selanjutnya kita akan BGP ya. Dikarenakan yang mengimplementasikan tadi yaitu adalah kita coba. Belum ada ya. Show IP route OSPF belum ada ya. Maka kita bisa tes. Kita konfigurasi dulu nih router 1. Oke. Kita akan router OSPF 1. Distribution BGP 64532, kita akan gunakan subnet. Nah, di router 1 bisa kita akan verifikasi lagi. Tunggu dulu. BGP saya 64532. Distribution BGP 64532. Coba kita cek lagi ya. Lanjutin dulu.
kita akan masuk ke address family IPv4 dengan BGP redistribution internet. Kita verifikasi lagi. So IP root. Oh sorry, gitu mas. Nah, kita belum melihat nih untuk deh. Kita belum melihat nih. Ping 1 belum bisa ya. Masih belum bisa ping di sini. Karena kita salah. Dari mana ya? Jadi kita lanjut dulu aja. Di part 4 ini kita akan melakukan filtering dan juga memverifikasi redistribution menggunakan prefix list dan juga root map ya. Kita copy dulu. Nomor 3 kita copy dulu. Lagi oke. Nah itu kita sudah memverifikasi atau mengapply filter. Lalu kita akan IP prefix lagi untuk ya. Image IP address prefix is dengan loopback. Sip. Lalu kita router BGP 64532. OSPF. Iya, gini ya. Sebut tabelnya. Maka dari setelah itu, di sini akan ditulis sebagai konsol atau WR. Itu coba
untuk show IP prefix list detail. Oke. Maka di sini sudah terlihat bahwasanya kita sudah memfilter ya dengan menggunakan prefix tadi. Dengan di sini hanya ada IP yang diizinkan dari 192.168.100.0 ini ya. Lalu network yang dimiliki dari router 1, router 3 dan juga ini default root ya. Defaultnya DNI ini. Setelah itu kita bisa ping 100. Oh, belum bisa. Bisa ya, karena kita belum menambahkan source-nya. Karena kan kita DNI tadi ya, udah kita konfigurasi DNI. Jadi bisa kita coba dengan ini. Tambahkan source 209 165 201 belum ya. Jadi di sini kita tadi kesalahannya pada subnet max ya. Oke. Bisa sekarang udah jadi. Oke. Sekian video dari saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.